Jemaat HKBP Bumi Anggrek yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan Amang Inang bersama keluarga sampai saat ini masih sehat dan bisa berkumpul serta beribadah merayakan hari Pentakosta yang kedua. Kesempatan beribadah inilah kesempatan istimewa bagi keluarga sehingga semua dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di gereja HKBP ada 3 perayaan gerejawi yang dirayakan sebanyak 2 kali. Hari Natal disusul dengan hari Natal kedua. Hari Paskah disusul dengan hari Paskah kedua. Hari Pentakosta disusul dengan hari Pentakosta kedua. Dan hari ini kita merayakan hari Pentakosta yang kedua. Firman Tuhan dari surat 1 Korintus 2 ayat 1 hingga ayat yang kelima, demikian bunyinya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kota Korintus adalah kota metropolitan kuno. Di sana sudah sangat maju pada zamannya ilmu pengetahuan, filsafat, teknologi, kemajuan ekonomi, perdagangan, hiburan. Dan kepada kota yang metropolis itu, Paulus memberitakan tentang salib Kristus. Bagaimana respon orang-orang yang hidup di kota metropolitan kuno itu? Ya, ada yang menolak dan mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib itu kebodohan sebab tidak masuk akal. Sebagian orang Korintus selalu ingin melogikakan apa itu salib. Kemudian Rasul Paulus menjawab dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa, tetapi keselamatan bagi orang-orang yang akan diselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salib Kristus bagi kita adalah keselamatan. Sebab dengan kuasa salib itulah kita dibebaskan dari kuasa kutuk dosa dan kematian. Oleh salib Kristuslah kita beroleh pembenaran di hadapan Tuhan sehingga relasi kita dengan Allah dipulihkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus adalah mantan tokoh agama Yahudi yang pasti sangat menguasai tentang Taurat, Perjanjian Lama, dan ajaran tentang firman Tuhan. Tetapi dengan sangat rendah hati dia mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa lagi selain daripada Kristus yang tersalib. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam khotbahnya, dalam surat-suratnya selalu berpusat pada Kristus. Dia memberitakan Tuhan Yesus.
dia selalu berpusat pada Tuhan, atau yang disebut dengan kristosentris. Rasul Paulus mengatakan dalam surat 2 Timotius 4 ayat 3-4, karena akan datang waktunya orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Apakah kita pernah mendengar pengkhotbah yang lebih banyak menceritakan tentang dirinya dan hal-hal yang dilakukannya daripada memberitakan Kristus? Di mana-mana dia berkhotbah selalu tentang dirinya. Ya mungkin pernah ya Mang Inang, dan sebab banyak juga yang melakukan itu. Dan bagi sebagian orang justru itu yang menarik, sampai orang menjadi pengikut fanatik. Rasul Paulus mengingatkan, akan datang waktunya orang-orang mengumpulkan guru-guru yang hanya memuaskan keinginan telinganya. Rasul Paulus pernah berhadapan dengan pengalaman seperti ini ketika dia disandingkan dengan Apolos sebagai pengkhotbah ulung pada waktu itu. Sehingga terjadilah dua kubu, pengikut Apolos, pengikut Paulus. Tapi kemudian Paulus meresponnya di surat 1 Korintus 3 ayat 4 dan 6. Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Ayat 9 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Dalam bahasa Yunani, kawan sekerja Allah disebut sunergos theos, yang kemudian dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah sinergis. Bersinergi, sama-sama bekerja sebagai kawan sekerja Allah. Maka biarlah setiap firman yang kita dengarkan, firman yang kita baca, bukan persoalan dengan kata-kata yang indah, tapi kuasa Roh Allah yang berkuasa atas firman yang kita dengarkan atau yang kita baca. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus datang bukan dengan kata-kata yang indah atau hikmat dunia untuk memberitakan tentang Tuhan, tetapi dia datang dengan kekuatan Roh. Karena firman Tuhan tidak selamanya persoalan kata-kata yang indah. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Maka ukuran firman Tuhan yang menarik bukanlah karena kata-kata itu indah, tetapi karena kuasa Roh Allah hidup dan berkuasa bersama dengan firman itu. Kebaktian-kebaktian di rumah juga harus dilakukan dengan kekuatan Roh Allah. Amang Inang memimpin kebaktian di rumah, menjadi imam di rumah adalah kesempatan yang luar biasa. Di dalam Roh menuntun keluarga untuk semakin dekat kepada Allah. Maka setiap keluarga harus merasakan kehadiran Roh Allah itu di tengah-tengah keluarga kita. Itu sebabnya
ketika mempersiapkan rekaman khotbah ini, doa pembuka khotbah dan penutup khotbah tidak direkam. Ya, tidak direkam, bukan tidak berdoa. Kami bertiga di sini, pengkhotbah, kameramen dan juga editor, sungguh-sungguh berdoa, memohon rahmat Tuhan supaya firman Tuhan yang kami persiapkan ini sampai ke rumah Amang Inang tanpa halangan, termasuk halangan teknis yang juga sering kami hadapi. Kami doakan, kami mohon. Tapi kemudian doa kami disambut dengan Amang Inang dengan doa, sehingga di rumah sungguh-sungguh merasakan kehadiran Roh Allah. Dan itu adalah kesempatan yang sangat menyenangkan ketika rumah kita menjadi tempat yang dihadiri oleh Roh Allah. Itu sebabnya kita terus dipanggil untuk bersaksi, dimulai dari rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, orang-orang yang dihinggapi oleh kuasa Roh Allah tidak lagi malu untuk bersaksi, berdoa, memimpin ibadah. Dengan alasan, saya tidak pintar berdoa, saya tidak pintar berkata-kata, saya tidak pintar memimpin acara. Lihat Amang Inang, Rasul Paulus katakan, aku tidak bisa dengan kata-kata yang indah, hanya dengan kekuatan Roh Allah. Oleh sebab itu tidak ada lagi alasan bagi kita untuk malu bersaksi, malu berdoa, malu memimpin ibadah hanya karena alasan tidak pintar berkata-kata. Doa kita tidak diukur Tuhan dengan kata-kata yang indah, tapi karena kuasa Roh Allah yang hidup dalam setiap doa-doa kita. Maka teruslah bersaksi Amang Inang, dimulai dari rumah kita dan ke sekeliling kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun sekarang kata-kata kita tidak hanya lagi sampai secara lisan, tapi juga melalui tulisan. Pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu, sekarang berubah menjadi jarimu adalah harimaumu. Karena bisa saja orang tidak menyampaikan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang tidak baik secara lisan, tapi di media sosial jari-jarinya tidak terkontrol. Itu sebabnya dituliskan di Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Maka biarlah kita bersaksi dengan lisan maupun tulisan. Berkata-kata, jangan hambar. Kata-kata kita, lisan maupun tulisan, kiranya menjadi kata-kata yang diilhami oleh kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang kita keluarkan menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga, bagi gereja kita HKBP Bumi Anggrek. Kiranya kuasa Roh Allah terus menaungi Amang Inang bersama dengan keluarga. Amin.